Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ahli sunnah memandang bahwa neraka adalah tempat yang Allah janjikan bagi mereka yang ingkar kepadanya, melawan syariatnya, dan menolak kebenaran yang dibawa para rasulnya. Dengan keadilannya, Allah telah menyiapkan siksa itu bagi para musuhnya, menjadikannya penjara abadi bagi jiwa-jiwa yang zalim dan durhaka kepadanya. Neraka adalah kehinaan yang paling dalam dan kerugian yang tak terhingga. Tak ada kehinaan yang lebih rendah darinya, dan tak ada kerugian yang lebih memilukan. Dia adalah negeri penuh kesedihan, kepedihan, dan penderitaan tiada akhir. Inilah seburuk-buruknya tempat tinggal, seburuk-buruknya akhir dari sebuah perjalanan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan para calon penghuninya. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, laha sab'atul abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum." Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan, semuanya. Ia jahanam mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 43-44. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa jahanam memiliki 7 pintu, yang setiap pintunya diperuntukkan bagi golongan tertentu. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya azab neraka bagi mereka yang tidak mengikuti jalan Allah dan memilih jalan kesesatan. Al-Farra dalam kitab tafsirnya, Ma'ani Al-Quran, terbitan Dar Al-Mishriyah, menjelaskan bahwa sesungguhnya jahanam itu memiliki 7 tingkatan. Setiap tingkatan diperuntukkan bagi golongan manusia yang akan menerima siksa sesuai dengan kadar dosa yang mereka perbuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Inna jahannama la tahwi sab'ata abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan, semuanya. Ia jahanam mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 43 dan 4. Dengan demikian, setiap golongan akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan dan kedurhakaannya, di mana setiap tingkatan neraka memberikan siksaan yang berbeda-beda, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Ditambahkan oleh Abu Sinan dari Al-Dahhak, sebagaimana dikutip oleh Al-Sa'labi dalam tafsirnya, bahwa neraka itu memiliki 7 pintu, yang masing-masing merupakan tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang satu berada di bawah tingkatan yang lain. Tingkatan pertama akan dihuni oleh para ahli tauhid, yaitu mereka yang pada awalnya akan menerima siksa sesuai dengan amal perbuatan dan lama usia mereka di dunia. Namun, akhirnya mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tingkatan kedua akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga oleh orang-orang Nasrani. Tingkatan keempat oleh orang-orang Syabi'in, yakni kaum yang berada di antara Yahudi dan Nasrani. Tingkatan kelima akan dihuni oleh orang-orang Majusi, para penyembah api. Tingkatan keenam oleh orang-orang musyrik Arab, dan tingkatan ketujuh akan dihuni oleh orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Al-Nisa ayat dan 45. Dengan demikian, setiap golongan akan menerima siksa sesuai dengan kedurhakaan mereka. Dan bagi orang-orang yang beriman, meskipun mereka harus menjalani siksaan, pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Mengutip riwayat Al-Qasim dari Al-Husain, dari Hajjaj, dari Ibn Juraij, Imam Al-Thabari dalam tafsirnya merinci ke-7 pintu neraka, yaitu Jahanam, Laza, Utama, Sa'ir, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Abu Jahal sendiri dimasukkan melalui pintu Jahim. Para ulama sepakat tentang ke-7 nama pintu neraka ini. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai urutan tingkatannya. Mereka kembali sepakat bahwa tingkatan atau pintu yang paling atas adalah Jahanam, sedangkan tingkatan paling bawah adalah Hawiyah, sebagaimana yang diinformasikan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Dalam hal ini, tentunya kita tidak perlu mempermasalahkan urutan tingkatannya.
Sebab kewajiban kita adalah mengimani keberadaan siksa neraka tersebut dan memahami bahwa setiap tingkatan memiliki keadilan bagi mereka yang berdosa. Secara terpisah, Al-Quran dengan jelas menyebutkan ketujuh pintu atau tingkatan neraka yang penuh ancaman. Setiap pintu memiliki keistimewaan dan siksaan yang berbeda, yang diperuntukkan bagi golongan yang berdosa sesuai dengan perbuatan mereka. Sebagai peringatan bagi umat manusia, Allah menegaskan adanya tingkatan-tingkatan yang menggambarkan betapa beratnya azab bagi mereka yang menentangnya. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam, menurut Yahya ibn Salam, selain merupakan nama umum yang merujuk pada seluruh neraka, juga merupakan nama untuk tingkatan pertama dari neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahanam adalah tingkatan teratas neraka yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan maksiat. Tingkatan ini akan dihuni oleh para ahli tauhid yang memiliki dosa, dan mereka akan mendapat siksa sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Namun, setelah mereka disiksa, mereka akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga, sehingga tingkatan ini menjadi kosong. Hal ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, makna Jahanam dalam ayat berikut, "Waja'alna jahannama hajiman lil kafirin," dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Al-Isra ayat 8. 2. Neraka Lazha. Neraka Lazha, menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Lazha sendiri berarti menyala-nyala, yang menggambarkan betapa dahsyatnya api neraka ini. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam surat Al-Lail, di mana Allah berfirman, "Fa'ahzarakum naran talaza." Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Al-Lail ayat 14. Lantas, siapakah calon penghuni neraka ini? Lanjutan dari surat tersebut menjelaskan, "La yaslaha illal ashqa, alladzi kadzdzaba wa tawalla." Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Al-Lail ayat 15 dan 16. Menurut Muqatil ibn Sulaiman, yang dimaksud dengan kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala adalah para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan. Lebih lanjut, Syekh Al-Samarkandi menafsirkan bahwa maksud dari kata naran taladha dalam ayat tersebut adalah neraka yang sangat memberatkan bagi penghuninya, begitu marah kepada mereka, dan menakut-nakuti mereka dengan ringkikan api yang panjang. Adapun orang-orang yang akan memasukinya, menurut Al-Samarkandi, adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid, berpaling dari keimanan, mengabaikan ketaatan kepada Allah, dan malah menghadap untuk menaati setan. Meski pada saat turunnya ayat ini ditujukan kepada para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, namun khitab seruannya berlaku umum. Artinya, siapapun yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, mereka diancam dengan siksaan yang pedih dalam neraka Lazha ini. 3. Neraka Hutama. Neraka Hutama. Informasi tentang neraka ini dapat kita temukan dalam surat Al-Humazah, di mana Allah berfirman, "Kalla la yumbazanna fil hutamah, wa ma adra'aka mal hutamah, narullahi al-muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihim mu'sadah." Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan, Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Al-Humazah ayat 4-8. Lantas, siapakah yang diancam dengan siksa neraka ini? Bagian awal surat tersebut menyatakan, "Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a ma'ala wa addada, yahsabu anna ma'lahu akhlada." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat Al-Humazah, lagi pencela Al-Lumazah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Al-Humazah ayat 1-3. Muqatil ibn Sulaiman menafsirkan bahwa Al-Humazah adalah pelaku namimah atau orang yang suka mengadu domba dan memakan daging bangkai orang lain melalui umpatan-umpatannya. Sedangkan Al-Lumazah adalah orang yang suka menjuluki orang lain dengan julukan yang tidak disukainya. Berdasarkan ayat di atas, calon penghuni neraka Hutamah ini adalah orang-orang yang suka mengumpat atau gibah, orang yang suka mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat mereka kekal di dunia. Padahal,
Sejatinya harta dan kekayaan hanyalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah SWT. Yang bermanfaat dan dapat menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan soleh. Sebagaimana Allah berfirman, Malu al-banuna zinatu al-hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Kahfi ayat 46. 4. Neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Dalam Al-Quran, makna Sa'ir itu sendiri adalah menyala-nyala. Dan neraka ini digambarkan dalam surat Al-Mulk sebagai seburuk-buruknya tempat kembali. Tatkala dilemparkan ke dalam neraka ini, para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Hampir saja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar, ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya, terucaplah penyesalan mereka. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Seandainya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini. Al-Mulk ayat 10. Berdasarkan informasi dalam surat Al-Mulk di atas, diketahui bahwa di antara calon penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Ditambahkan dalam surat yang lain, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan para pengikut setan yang jahat. Lanjutan surat itu menyatakan, Alladzi ja'ala ats-tsayyiba khalidan min nafarin yazra'u bihi. Yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa siapa saja yang berkawan dengannya, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Al-Hajj ayat 4. Hal itu diperkuat oleh surat lain. Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidzuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala, yakni orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras. Al-Fathir ayat 6-7. Kelima, neraka Jahim. Neraka Jahim diinformasikan oleh Al-Quran bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabu an-nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Maidah ayat 10. Juga disebutkan bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemauan untuk beriman, sebagaimana Allah berfirman, walladzina jahadu fi sabilihi liyuhbitu wa qala Allahu lisanihi. Dan orang-orang yang berusaha untuk melemahkan agamanya, mereka tidak akan pernah berhasil. Al-Hajj ayat 51. Dalam ayat lain, neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran. Wa uridat alaihim naru jahannam. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Asy-Syu'ara ayat 91. Maksud dari orang-orang sesat di sini adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah seperti berhala, yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pantaslah. Menurut Al-Thabari, Abu Jahal termasuk penghuni neraka ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka Jahim. Al-Mutaffifin ayat 10 dan 16. 6. Neraka Sakar. Neraka Sakar adalah salah satu neraka yang diancamkan kepada orang-orang yang berdosa. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa penghuni neraka Sakar ini antara lain adalah mereka yang tidak mengerjakan sholat, tidak memberi makan orang miskin, suka membicarakan hal yang batil, dan mendustakan hari pembalasan. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat berikut.
Al-Mudatsir ayat 42 dan 46. Qalu lam naku minal musyallin wa lam nut'im wal miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta ata'ana al-yaqin. Artinya mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Selain itu, neraka sakar juga menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berdosa dan sesat. Hal ini ditegaskan dalam ayat berikut. Al-Qamar ayat 47 dan 48. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari wujuhihim. Zuku masa sair. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka sakar. Al-Qamar ayat 47 dan 48. 7. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Hal ini tercantum dalam firman Allah. Innal munafiqina fid darajatil asfali minan nar walan tajida lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Orang munafik adalah mereka yang mengucapkan ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang-orang yang kufur. Ada pula riwayat yang menyebutkan pada suatu ketika Nabi SAW bertanya tentang para penduduk setiap tingkatan neraka. Malaikat Jibril menjawab, pintu paling bawah disebut dengan Hawiyah. Ia dihuni oleh orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah. Innal munafiqina fid darajatil asfali minan nar, walan tajida lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa ayat 145. Sungguh neraka adalah negeri kesengsaraan yang sangat mengerikan. Seringan-ringannya siksaannya sama sekali tak bisa dianggap enteng. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bertanya tentang keadaan neraka. Wahai Jibril, gambarkanlah kepadaku keadaan neraka dan panasnya. Malaikat Jibril menjelaskan, sesungguhnya Allah menciptakan neraka, kemudian menyalakannya sejak 1000 tahun sampai memerah. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sampai memutih. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sampai menghitam. Tak heran jika neraka itu hitam dan gelap. Dan demi zat yang mengutusmu Nabi pembawa kebenaran, andai sebuah baju penghuni neraka diperlihatkan kepada penduduk bumi, niscaya para penduduk bumi akan mati seluruhnya. Andai setimba minuman neraka dikucurkan ke air yang ada di bumi, niscaya manusia yang mencicipinya akan terbunuh. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berada di jalan yang lurus, dijauhkan dari segala godaan dan keburukan, serta dianugerahi iman yang kuat. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka yang menyala-nyala, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang penuh kenikmatan. Hanya kepadamulah kami berserah diri, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Semoga kisah-kisah yang telah kita simak dapat memberikan hikmah dan inspirasi dalam hidup kita. Marilah kita terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu menjaga hati, menjauhi keburukan, dan senantiasa berdoa agar kita dijauhkan dari segala azab, serta dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menyaksikan channel Makna Kisah. Semoga setiap cerita yang kita bagikan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami dalam terus berbagi hikmah dan kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.